Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang pemakaman mengatur ahli waris hanya membayar uang retribusi makam maksimal Rp100.000 tiap 3 tahun sekali. Warga miskin bahkan diberikan subsidi sebesar Rp885.000 untuk operasional pemakaman. Munculnya makam fiktif diduga akibat semrawutnya pemerintah DKI Jakarta mengurus tanah makam. Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta masih sibuk mencari makam fiktif di Jakarta. Data terakhir, 376 makam fiktif ditemukan. 53 diantaranya sudah dibongkar. Sisanya masih harus dikonfirmasi ke ahli waris yang mendaftarkan. Di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan, ada 11 makam fiktif. Dinas Pertamanan dan Pemakaman telah membongkar 4 makam, sementara 3 makam lainnya belum ditemukan. Modusnya mereka yang pertama kan pesan untuk makam tersebut. Kemudian yang kedua ada permainan untuk dijual belikan. Karena makam itu kosong, tapi ketika ada yang orang mau memesan, dijual. Maka ya, sanksi yang saya sampaikan tadi sejak bulan Mei itu semua diganti pengurus itu 48 pengawas makam, tempat-tempat pemakaman itu, dan PHL sudah diberhentikan. Nah, kalau yang itu semua dipindahkan, ada yang diberhentikan, kemudian diisi oleh pejabat-pejabat baru yang artinya yang punya. Iya, itu. Pria ini telah puluhan tahun menjadi perawat makam. Ia menjadi saksi jual beli makam yang berlangsung sejak lama. Biasanya mereka misalnya ke PNS itu juga kan ya Pak ya, ke Dinas Pemakaman kan mereka. Zaman dulu tuh tahun berapa? Ya, masa tahun 70-an. Ah masa? 70-an. 2007 aja ada Pak. Nggak tahu itu urusan dia itu ada, saya nggak apa itu. Iya. Nggak mau sama. Oh Bapak nggak mau? Nggak mau. Kenapa? Nggak usah takut apa dosa. Ya bentar seneng deh. Orang yang nggak ada ya, jenazahnya orang nggak ada ya? Bapak ada yang kita. Dulu harusnya ada sangka. Dulu merawat makam bodong gitu loh Pak, biasanya dikasih duit berapa Pak? Kalau merawat bodong ya tergantung, ada 50 per bulan. Sekarang sejuta Pak? Enggak. Berapa? Oh 100.000 ya kalau nggak salah. 100.000, tapi bakal penggalian nggak dimintain berapa per sekolah biasa nantinya. Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang pemakaman sudah mengatur ahli waris tidak perlu merogoh kocek hingga jutaan rupiah untuk bisa mendapatkan lahan makam. Ahli waris hanya membayar uang retribusi sebesar 40 hingga 100.000 rupiah setiap 3 tahun sekali. Besaran uang retribusi tergantung lokasi blok makam. Operasional saat pemakaman seperti biaya gali tutup makam, tenda, kursi, dan sound system tidak ada biaya alias gratis. Sementara bagi warga miskin, Pemprov menyediakan subsidi sebesar Rp885.000 untuk operasional pemakaman. Untuk pemakaman awal itu tidak ada biaya, gratis. Nah ini sekalian barangkali bisa disampaikan kepada masyarakat, supaya juga masyarakat juga jangan ketika ada yang meminta langsung gitu saja. Pengamat tata kota Nirwono menilai menjamurnya praktik makam fiktif akibat kesemrawutan pemerintah mengurus tanah makam. Penelitian Nirwono bersama kelompok studi arsitektur lanskap Indonesia sejak 10 tahun lalu memetakan 2 persoalan besar dalam salah urus makam Jakarta. Kalau kita ingin menuntaskan persoalan makam, gitu, jangan hanya fokus di makam fiktifnya saja, tapi tadi itu kalau kita mau benar-benar berniat baik ya, maka harus dilakukan reformasi pengelolaan pemakaman secara keseluruhan, dan kedua adalah revitalisasi penataan pemakaman yang menyeluruh. Berdasarkan catatan Nirwono, target pengadaan lahan Jakarta hingga tahun 2030 seluas 796 hektar. Yang sudah tersedia saat ini untuk lahan makam seluas 598 hektar. Namun lahan yang sudah dihuni baru 385 hektar.
sedangkan lahan yang siap huni 48 hektar, sisanya belum siap digunakan lantaran tanah belum matang. Nirwono memperkirakan tahun 2017 Jakarta krisis lahan makam. Bayangkan dengan luas seperti ini hanya ada sekitar 48 hektar. Nah, sementara angka kematian atau jenazah yang dilayani oleh Dinas Pertamanan Pemprov DKI itu rata-rata sekarang itu antara 100 sampai dengan 110 jenazah per hari ya. Jadi kalau kita kalikan selama setahun kali 365 kali kebutuhan lahan 5,5 meter persegi tadi, maka dibutuhkan lahan itu berkisar antara sekitar 20 hektaran per tahun Jakarta. Nah, kalau kita bicara tadi 48 hektar tersedianya yang benar-benar siap pakai, maka bisa dipastikan tidak lama lagi, tidak lebih dari 2,5 tahun berarti kan Jakarta akan mengalami krisis lahan makam. Kalau untuk ketersediaan bahwa memang per hari ya itu ada 100 sampai dengan 110 yang meninggal dunia menurut data, bahwa dengan ketersediaan yang ada, kalau ini terus-menerus tanpa ada pengembangan perluasan lahan, memang suatu saat akan penuh. Tetapi kan Pemda DKI sekarang juga tetap masih melakukan perluasan pembebasan lahan dengan cara memperluas lahan yang ada. Jadi bukan tidak mencari lahan tempat baru, karena kita sadar bahwa apalagi kalau seperti di Jakarta Pusat dan di lokasi-lokasi di tengah kota, ini sulit mencari lahan-lahan yang besar. Nirwono bersama timnya saat ini memetakan dan mendata makam di Jakarta. Sampai dengan sekarang kita masih dalam progres untuk mendata ulang pemakaman di DKI Jakarta secara keseluruhan. Baik itu TPU yang diklaim oleh Pemda DKI sebanyak 78 TPU resmi, juga dengan TPU-TPU wakaf milik masyarakat yang sampai dengan sekarang itu belum didata resmi oleh Pemprov DKI. Sampai dengan sekarang kita juga sedang melakukan pendataan ulang soal data resmi sebenarnya yang dimakamkan di Blok A nomor 10 umpamanya atau Blok B nomor 5 itu siapa namanya, siapa ahli warisnya. Ini sebagai untuk penghubung kalau kita ingin menanyakan tentang contoh perpanjangan izin makam, sudah kadaluarsa atau tidak, ataukah tidak pernah diurus sebagainya sehingga bisa ada kontak personnya. Nah, ini sampai dengan sekarang belum ada data itu. Pembenahan makam oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta mulai terlihat hasilnya. Keluarga Kim An misalnya sudah merasakan kemudahan mendapat lahan makam. Kim An yang baru kehilangan kakak kandung tidak repot mendapat petak makam di unit Kristen Blok AA1 TPU Tegal Alur. Ya kan, datang jadi kita ditunjukkan maksudnya lahan yang ingin kita pilih gitu ya. Ya kemudian juga kita lihat sini ya, makamnya kan memang yang di belakang-belakang ini juga sudah penuh. Kita lihat juga posisi di sini sangat baik ya, kita pilih di sini.